mereka itu mengharamkan segala sesuatu dari 4 jenis hewan ini bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehendak mereka sendiri, yaitu binatang saibah, bahirah, wasilah dan ham. Kalau binatang-binatang yang mengandung kotoran itu adalah dalam istilah latinnya itu Pocopragia. Pocopragia itu adalah hewan yang memakan kotorannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna fil Qur'an. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim, untuk thalabul ilmi, yang pada kesempatan ini pula Allah masih sayang kepada kita. Allah masih menebar kasih kepada kita. Terbukti iman, Islam dan ihsan ada pada diri kita. Juga kesehatan dan kesempatan dan kemauan dan kemampuan. Salam dan sholawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita umatnya yang atas risalah Islamiyah yang diemban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada kita. Tidak hanya meyakinkan pada kita, tapi terbukti membawa kita pada zaman keilmuan dan terlepas dari kebodohan. Ini membuktikan bahwa risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW memang benar-benar membuat kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita terhindar
dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, Ibu, Bapak, kita menunggu gerasi, amnesti, syafaat dari Rasulullah ketika sudah tidak ada bantuan apapun kecuali syafaat beliau di yaumul akhir kelak, di yaumul hisab. Bapak-bapak, saya lanjutkan pada pembahasan Quran surat An-Nahl ayat 114. Kemarin kita sudah sampai pada memakan makanan tidak boleh asal memakan, tetapi harus mempertimbangkan kepastian halal dan baiknya. Sekarang kita akan lanjutkan pada penafsiran Ar-Razi dalam menafsirkan ayat tersebut. Ayat An-Nahl ayat 114 menyatakan bahwa makanan yang tidak halal dan tidak baik adalah binatang-binatang yang di dalamnya mengandung kotoran atau kobais. Kita akan membahas satu persatu dari arti kobais, apa yang ada pada kobais tersebut, juga mengapa kita dilarang. Pada Quran surat Al-A'raf ayat yang 157, Allah berfirman, pada pertengahan ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharimu alaihimul kobais. Yang artinya Dia Allah yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Artinya Allah menghalalkan bagi mereka orang-orang terdahulu sebelum kita apa-apa yang sebelum mereka haramkan terhadap diri mereka sendiri, seperti binatang bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Ini juga ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 103. Utamanya, saudaraku, bapak-bapak, mereka telah mempersempit diri mereka sendiri, juga mengharamkan bagi mereka semua hal yang buruk. Maksudnya begini, mereka itu mengharamkan segala sesuatu dari 4 jenis hewan
ini bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehendak mereka sendiri, yaitu binatang saibah, bahirah, wasilah dan ham. Ini akan kita kupas satu persatu apa yang dimaksud dengan bahirah. Bapak-bapak bisa membaca nanti di Quran surat Al-Maidah ayat 103. Bahirah ini adalah unta yang telah beranak 5 kali. Betina, 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 betina dan jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, seperti kuda itu Pak, yang dikirim dari Sumbawa ke beberapa tempat itu. Kalau dari hutan langsung pasti ditato, kalau enggak diiris kupingnya. Ini pertanda bahwa kuda itu berasal dari karantina, bukan kuda ternak. Saya sejak umur 15 tahun mempelajari kuda, termasuk usia-usia SMP saya sudah mampu dan mahir mengendarai kuda. Jadi kuda itu kalau dari Sumbawa itu pasti ditato, besi yang cor-coran besi itu. Kalau namanya di sana ada Joko Santoso misalnya begitu, itu J. Oh ini milik dari kawasan Joko Santoso. Dibakar terus ditempelkan pada kulit kuda, sehingga terjadi belang seperti tato pada manusia. Dan ada yang kupingnya diiris. Ini pertanda bahwa kuda itu berasal dari hutan Sumbawa, baik kuda yang besar maupun kuda-kuda yang kecil. Nah, kalau tidak ada tato, ini biasanya diternakkan di kawasan masing-masing. Kita kembali pada pokok permasalahannya Bapak. Bahirah adalah unta betina yang telah beranak 5 kali, dan anak yang kelima itu adalah jantan. Betina, 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 betina dan jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, kemudian dilepaskan dan tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. Ada beberapa tafsir ini menyatakan tidak boleh untuk dipekerjakan. Nah, kalau diambil air susunya sudah haram, maka dimakan pun juga haram dagingnya. Ini apa? Sekali lagi, ini bukan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketetapan manusia. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 103, nanti Bapak bisa baca. Yang kedua adalah saibah, adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nadar manusia. Nah, orang-orang Arab jahiliyah itu kalau pergi ke suatu tempat dan berhasil, ini saya tambah baik dalam perdagangan, baik dalam apa itu silaturahim, anjang sana gitu. Ketika berhasil, maka dia akan menjadikan untanya saibah apabila maksud dan perjalanan itu berhasil dengan selamat. Saibah itu dibiarkan berkeliaran
Bahkan dipersembahkan oleh berhala pun tidak boleh. Disembelih untuk persembahan berhala. Ini adalah ketentuan manusia sekali lagi. Kemudian Allah turunkan ayat itu. Yang ketiga adalah wasilah. Adalah seekor domba betina. Domba betina yang melahirkan anak kembar. Baik dari bulunya, misalnya kendit, kalau domba Solo itu kendit, wetenge sing putih gitu. Itu dua, satu jantan dan satu betina. Maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Nah, maksudnya tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Atau dengan kata lain, wasilah adalah seekor domba jantan yang dilahirkan dalam keadaan kembar dan kembarannya adalah betina. Ini sekali lagi Pak, saya tekankan, ini adalah orang-orang, penekanan keharaman orang-orang. Seperti jadi tanpa dalil, maka turunlah ayat tersebut. Dan yang keempat adalah ham, adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena sudah pernah membuat bunting. Wis ngawini dan membuat bunting 10 kali ya. Ini ya aneh-aneh tau ya. Gue dihitungi ya. Nanti silakan Bapak baca di Quran surat Al-Maidah 103. Ini nek manusia itu bagaimana ya Pak? Kembali pada penafsiran Ar-Razi ya, nanti kita kaitkan dengan penafsiran Ibnu Katsir ya. Kalau binatang-binatang yang mengandung kotoran itu adalah dalam istilah latinnya itu Pocopragia. Pocopragia itu adalah hewan yang memakan kotorannya sendiri. Hewan yang memakan kotorannya sendiri. Untuk apa? Sebetulnya tujuannya adalah untuk menambah nutrisi karena kekurangan nutrisi. Nah, salah satunya adalah kelinci, kedua adalah marmut, ketiga adalah hammer, tuh. Keempat adalah kumbang. Kumbang ini yang dindi mesti nggawa itu Pak, nggawa apa? Bulatan itu loh. Bulatan itu dibawa kemana-mana, itu kotorannya sendiri yang digulung. Yang kelima adalah anjing. Makan kotoran sendiri untuk menambah nutrisi. Nganyel keneh ini yang membuat jijik kita. Yang membuat jijik kita itu adalah kotoran itu dimakan, milih Pak, sing melenyek, nganyel gitu. Ini silakan penjalan buka di Google tentang Pocopragia. Maka hewan-hewan Pocopragia itu saya tidak mengharamkan ya Pak. Tapi saya pribadi angkat tangan untuk mengkonsumsinya. Termasuk di situ ada kelinci. Saya tidak mengharamkan loh ya, sekali lagi. Tapi saya pribadi angkat tangan ketika disuguh atau dijamu atau beli sendiri, sudah tidak mungkin. Apalagi sejenis marmut, hammer itu sejenis tikus. Kumbang tidak mungkin dimakan. Anjing sudah dinaskan di dalam hadis. Ini
Hanya kelinci yang kita waspadai. Tapi saya tidak mengharamkan, karena tidak bisa membuktikan saya di dalam hadis maupun Al-Quran. Tapi kelinci termasuk pokok pragia. Lanjut Bapak. Serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Artinya ia menghalalkan bagi mereka apa-apa yang sebelumnya mereka haramkan. Mereka haramkan sendiri, bukan Allah yang mengharamkan. Ya seperti saya ini, mengharamkan untuk diri saya, untuk diri saya, yang sebetulnya tidak boleh, tetapi untuk kehati-hatian bagi diri pribadi tidak apa-apa. Seperti binatang bahiroh, saibah, wasilah, dan ham, dan lain sebagainya, yang karenanya mereka telah mempersempit diri mereka sendiri, juga mengharamkan bagi mereka semua hal yang buruk. Ali bin Abi Thalhah menuturkan dari Ibnu Abbas, misalnya pada Quran surat Al-A'raf ayat 157 tadi, ini adalah daging babi, jelas dinaskan di dalam Al-Quran. Riba dan berbagai makanan haram yang mereka halalkan, mereka orang-orang jahiliyah. Nah kalau kita, mereka orang-orang jahiliyah. Nah kalau kita masih mengkonsumsi daging babi, maka kita orang jahiliyah. Kalau kita bersekutu dengan riba, maka orang jahiliyah. Dan berbagai makanan haram yang mereka halalkan. Kayak banget darah misalnya. Memang di dalam salah satu sifat-sifat dari kobaits ini kan menjijikkan, Pak. Salah satunya adalah darah. Nah, kata beberapa ulama itu adalah darah. Tapi banyak nanti penafsiran-penafsiran. Salah satunya saya ambil dari Ibnu Katsir. Sebagian ulama mengatakan setiap makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baik dan bermanfaat dalam badan dan agama. Dan setiap makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah buruk dan berbahaya dalam badan maupun agama. Sehingga ada keterkaitan. Seperti minggu kemarin saya katakan bahwa Allah mengharamkan sesuatu itu bukan tanpa alasan. Pasti memberikan alasan-alasan, baik dari etika agama maupun bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Lanjut Bapak. Nah, ini 5 minutes again. Arti kobaits adalah hal-hal yang buruk, yakni segala sesuatu yang buruk yang di dalam syariat. Itu yang pertama. Dalil mengenai arti kobaits ini saya kobaits dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ini terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat yang 157. Di tengah-tengah ayat itu yang saya baca tadi. Apa saja yang termasuk barang-barang yang menjijikkan atau benda yang menjijikkan ini, bahkan dikatakan dalam salah satu tafsir, ini sumbernya itu sampai wajib ditulis. Jadi sumbernya itu sampai wajib ditulis.
Jadi memang tidak dibuat-buat. Sumber wajib ditulis. Ya, ini adalah kesyirikan. Syirik itu ternyata menjijikkan. Ya. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala satu kesyirikan. Yang perbuatan itu ternyata menjijikkan. Dan sampai sekarang tidak masuk akal. Matahari yang dijadikan dewa disembah, berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa disembah. Nah, ini risih kalau kita melihat atau mendengarnya. Makanan dan minuman yang haram. Di sini disebutkan rokok, Pak. Memang sesuatu yang buruk pada diri kita itu ya, salah satunya maaf kata, Pak. Sorry to say. Rokok jelas kok dalam bungkusnya. Maaf loh, Pak, yang merokok ini. Ini mohon maaf. Sorry to say. I'm sorry, Pak. Betul ini. Ini rokok itu jelas apabila kita beli itu tertulis kita baca, bahkan gambarnya ada loh. Mejane iki ya wis dikandani lho. Merokok dapat merusak jantung, impotensi, ya, gagal ginjal, sampai tenggorokannya aja bolong. Ini ya enak. Ini maaf kata, ini ya enak sih ngomong. Aku yang pas ngerokoknya impotensi ya gitu loh. Lah orang ngomong ngerokok itu ya impotensi. Impotensi itu ya itu. Jadi merusak. Dan apa kita lanjutkan itu, perusahaan pada organ itu kan tergantung pada organ kita. Kuat atau panjang berapa lama. Saya itu merokok, Pak, dari SMP kelas 2 sampai 2015. Kemarin berhenti merokok sakit jantung nggak? Nganyel gitu. Ngerokok aneh wae. Berhenti merokok sakit jantung. Saya masih ingat, Pak. Ini maaf Kiai, ini hanya pembelajaran. Rokok saya pertama itu Contessa. Sak dhuwurku orang duwe duit orang ngerti merek Contessa. Sak ngisarku saya orang ngerti meneh. Gitu, merek Contessa itu. Rokoknya berwarna-warna. Terus Filtra. Jarum Super. Kalau Filtra kenal masih. Jarum Super. Gudang Garam Surya. Dunhill. Sampai Jisamsu. Itu kalau Jisamsu itu istri saya itu membelikan enggak satu bungkus, 2 bungkus, Pak. 2 slop. Numpuk itu kebiasaan buruk saya. Dan belinya harus disangkrah sana, Pak. Depan Koramil sangkrah. Mengapa? Anyar, per koper datangnya. Karena banyak dibajak, dipalsu. Bayangkan sampai sejauh itu, Pak. Wong rokok itu apa-apanya dilakoni kok. Guys. Katanya lebih baik putus cinta daripada putus rokok gitu. Ini kita lanjutkan besok ya, Pak. Semakin apa? Menarik kelihatannya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ya, kita kembalikan pada saudara-saudara. Intinya mari kita belajar bersama. Sesuatu yang mengganggu pada badan kita kesampingkan, kita tinggalkan bahkan. Ya, ini sampai ke bait. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Semoga Allah memberi kita umur panjang yang barokah, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang sama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.